Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak kelas 4? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Sebelum kita memulai belajar, yuk kita awali dulu pelajaran hari ini dengan membaca bismillah dan syahadat. Semoga pelajaran yang akan kita lalui hari ini bisa mendapatkan kelancaran dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang subtema beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman artinya percaya. Nah, berarti beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu artinya percaya atau yakin dengan sepenuh hati kepada Allah bahwa Allah itu pasti ada. Kalian ingat nggak, beriman kepada Allah itu termasuk rukun iman yang keberapa? Ya, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu termasuk rukun iman yang ke-1. Nah, coba sekarang kita menghafal dulu rukun iman. Ayo ingat-ingat ya. Nah, rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang anak-anak, Bu Dewi mau bertanya. Nah, kira-kira tahukah kalian siapa yang menciptakan alam semesta dan isinya? Nah, pasti kalian sudah tahu kan? Nah, yang menciptakan alam semesta dan isinya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu menciptakan bumi, manusia, tumbuhan, binatang, menciptakan langit, menciptakan planet yang lain, dan menciptakan alam semesta ini. Nah, itu yang membuktikan bahwa Allah itu benar-benar ada dan kita wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah tadi kalian sudah mengetahui tentang arti atau makna beriman kepada Allah dan yakin bahwa Allah itu benar-benar ada dengan adanya alam semesta. Sekarang kita akan membahas tentang cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba siapa yang tahu bagaimana cara kalian untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, coba siapa yang tahu? Nah, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melalui 3 cara. Yang pertama, kita bisa mengenal Allah dengan cara mengamati alam semesta yang ada di sekitar kita, yaitu tentang ciptaan Allah. Yang kedua, kita bisa mengenal Allah melalui Al-Quran, karena di Al-Quran itu ada beberapa ayat atau firman Allah yang menjelaskan bahwa Allah itu pasti ada, dan Al-Quran itu adalah firman-Nya Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, di dalamnya ada beberapa ayat yang menjelaskan bahwa Allah itu benar-benar ada. Dan yang ketiga, kita bisa mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Ayo, siapa yang ingat Asmaul Husna itu apa? Kita sudah mulai membahas tentang Asmaul Husna mulai kelas 1 ya. Nah, Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Nah, Asmaul Husna ada berapa? Ayo coba yang ingat. Siapa yang ingat?
Asmaul Husna itu ada 99 dan terdapat di dalam kitab Al-Quran. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas 3 Asmaul Husna. Nah, tentang cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk yang pertama kita membahas cara mengenal Allah melalui alam semesta. Cara mengenal Allah yang pertama adalah dengan melalui alam semesta, alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ayo kita amati gambar ini dulu ya. Kita sebutkan satu persatu gambar yang ada di sini. Kita sebutkan dari atas searah dengan jarum jam ya. Yang pertama ada gambar kursi, buku, gunung, pensil, gunung, meja, dan bangunan. Nah, dari beberapa gambar ini adalah gambar mati. Disebut gambar mati karena benda ini tidak bisa bergerak dan tidak bisa bertumbuh dan tidak bisa berkembang biak. Nah, dari beberapa gambar ini menunjukkan ciptaan Allah atau bukan? Ayo. Nah, gambar ini itu juga termasuk ciptaan Allah. Meskipun ada yang diciptakan langsung dari tangan Allah dan ada yang diciptakan melalui perantara tangan manusia. Nah, sekarang coba ya kita sebutkan benda apa saja yang termasuk benda mati yang langsung diciptakan dari tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari beberapa contoh yang menunjukkan benda mati ini, yang termasuk benda yang diciptakan dari tangan Allah secara langsung itu adalah gambar batu dan gunung, karena batu dan gunung itu tidak bisa diciptakan oleh manusia, tetapi hanya bisa diciptakan oleh Allah. Kemudian dari batu dan gunung itu bisa diambil atau dimanfaatkan oleh manusia untuk bisa membuat bangunan atau benda-benda yang lain. Nah, ini salah satu cara manusia atau cara kita untuk mengenal Allah itu dengan melalui alam semesta atau melalui alam sekitar kita dengan adanya melihat atau mengamati benda-benda yang ada di sekitar kita. Yuk sekarang kita amati gambar berikut ini dulu ya. Kita sebutkan satu persatu dari atas, dari gambar singa, kemudian searah dengan jarum jam ya. Yang pertama ada gambar singa, ikan, ayam, sapi, bunga matahari, pohon, kemudian pohon kelapa, dan ada seorang siswa perempuan. Nah, ini menunjukkan tentang gambar benda hidup, yaitu menunjukkan tentang gambar manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, manusia, tumbuhan, hewan itu disebut sebagai benda hidup karena termasuk benda yang bisa bergerak, bisa bernafas, bisa makan, bisa tumbuh, dan bisa berkembang biak. Nah, manusia, tumbuhan, hewan itu termasuk makhluk ciptaan Allah. Nah, dari gambar ini itu menunjukkan bahwa kita bisa mengamati yang menunjukkan bahwa Allah itu ada dengan cara mengamati benda-benda hidup yang ada di sekitar kita. Tadi yang pertama, cara mengenal Allah itu dengan mengamati benda-benda mati yang ada di sekitar kita. Yang kedua, dengan cara mengamati benda hidup yang ada di sekitar kita, termasuk manusia, tumbuhan, hewan yang ada di sekitar kita. Itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar ada karena memang ada bukti ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah itu ada melalui alam sekitar kita itu dijelaskan di dalam surat Al-Fatihah ayat 2 yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin, yaitu segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Nah, jadi dari surat Al-Fatihah ayat 2 ini menjelaskan bahwa Allah itu menguasai seluruh alam, bahwa Allah itu menciptakan seluruh alam semesta. Ini menunjukkan bahwa Allah itu benar-benar
Ada. Nah, jadi cara yang pertama mengenal Allah itu dengan melalui mengamati benda-benda yang ada di sekitar kita, entah itu benda hidup atau benda mati. Nah, ini cara mengenal Allah yang pertama dengan mengamati alam sekitar kita. Yang kedua, cara mengenal Allah itu bisa melalui ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Coba sekarang kita baca salah satu ayat Al-Quran, surat Al-An'am ayat 102 ini dulu ya. Coba kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 102. Nah, dari surat Al-An'am ayat 102 yang sudah kita baca tadi, itu menjelaskan bahwa Allah itu adalah Tuhannya manusia, Tuhan yang wajib kita sembah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ingat seperti tadi sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca syahadat yang menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, asyhadu alla ilaha illallah. Begitu juga di dalam surat Al-An'am ayat 102 ini menjelaskan bahwa Allah adalah Tuhannya manusia, tidak ada Tuhan selain Allah yang menciptakan segala sesuatu. Maka kita sebagai manusia itu wajib menyembah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu yang maha memelihara segala sesuatu atau segala yang ada di bumi ini, yaitu seluruh alam semesta, alam dan sekitarnya, alam dan isinya. Nah, ini cara kedua, cara mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan cara membaca ayat Al-Qur'an. Yang ketiga, cara mengenal Allah Subhanahu wa taala itu bisa melalui Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik dan berjumlah 99 terdapat di dalam kitab Al-Qur'an. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 Asmaul Husna. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, Al-Basir. Al-Basir artinya Allah Maha Melihat. Nah, sekarang coba kita cermati gambar ini dulu ya. Di gambar ini ada 3 orang anak perempuan. Nah, yang satu itu sedang sendirian dan yang dua itu sedang berbisik-bisik. Nah, kedua anak ini yang sedang berdekatan itu sedang berbisik membicarakan seorang anak yang berdiri berjauhan. Nah, meskipun berbisik, Allah itu pasti tahu dan melihat kita dimanapun kita berada, meskipun kita ngumpet dimanapun, misalnya kita ngumpet di tempat yang jauh dari manusia, manusia tidak bisa melihat kita, tetapi Allah itu tetap melihat, karena Allah itu Al-Basir, berbeda dengan penglihatan manusia. Kalau penglihatan manusia itu sangat batas. Misalnya di dalam satu rumah, kalian dengan bapak ibu kalian berada di ruang tamu, kemudian tersekat tembok, kemudian ibu kalian sedang memasak, itu kalian sudah tidak bisa melihat ibu kalian. Nah, tetapi berbeda dengan penglihatan Allah. Penglihatan Allah itu sangat luas, tidak terbatas. Nah, sekecil apapun, benda sekecil apapun, dimanapun tempatnya, Allah itu pasti akan melihat. Nah, maka kita harus selalu berhati-hati dalam berbuat atau melakukan suatu perbuatan, karena Allah itu maha melihat. Kita melakukan perbuatan baik, kita melakukan perbuatan jelek,
itu pasti Allah akan melihatnya dan akan mencatat semua amal perbuatan kita, entah itu amal perbuatan baik atau amal perbuatan jelek. Nah, maka kita harus selalu berhati-hati ya. Kita harus selalu melakukan perbuatan baik supaya selalu dicatat oleh Allah, kita mendapatkan catatan amal baik. Nah, ini adalah cara yang pertama mengenal Allah dengan melalui Asmaul Husna, yaitu Al-Basir, yang menunjukkan Allah itu Maha melihat. Maka kita wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menunjukkan bahwa Allah itu ada, yaitu Maha melihat atau Al. Nah, yang kedua, kita akan belajar tentang Asmaul Husna Al-Adl atau Allah Maha Adil. Nah, coba sekarang kita amati gambar ini dulu ya. Nah, di bawah ini ada gambar sebuah timbangan yang seimbang antara kanan dan kiri. Nah, maka ini menunjukkan bahwa benda yang ditimbang di dalam timbangan ini itu beratnya sama antara kanan dan kiri. Berarti ini adalah seimbang atau sama. Nah, yang di bawahnya itu ada gambar beberapa orang yang memakai adat pakaian yang berbeda. Ada adat Jawa, Bali, kemudian Irian dan sebagainya. Ada yang memakai kerudung, ada yang tidak. Nah, ini menunjukkan bahwa di Indonesia itu ada beberapa adat, suku, dan bahasa yang berbeda. Nah, tetapi meskipun berbeda, ini Allah itu tidak memandang manusia dari suku, dari kekayaannya. Allah tidak memandang manusia dan menilai manusia itu berdasarkan dari warna kulit, tidak memandang dari hartanya, tidak memandang dari kecantikannya, kedudukannya, jabatannya, tidak memandang dari pekerjaannya, tetapi Allah itu selalu Maha Adil kepada semua manusia. Yang membedakan manusia satu dengan manusia lainnya di hadapan Allah itu hanyalah ketakwaannya. Nah, jadi dari Asmaul Husna Al-Adl atau Allah Maha Adil ini mengajarkan kepada manusia bahwa Allah itu selalu berbuat adil kepada manusia, tidak memandang manusia entah itu miskin, kaya, cantik, jelek, pintar, bodoh, itu tidak, tetapi Allah memandang dan menilai manusia itu hanyalah berdasarkan dari ketakwaan. Tentang Asmaul Husna Allah Al-Adl atau Maha Adil itu dijelaskan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Yuk kita baca dulu ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 13. Nah, dari surat Al-Hujurat ayat 13 ini menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah bersuku, berbangsa, berbeda, ada yang laki-laki dan perempuan. Tujuannya supaya saling mengenal. Memang Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda. Nah, tetapi meskipun berbeda, Allah itu selalu adil dia kepada manusia. Nah, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah, manusia yang paling mulia di sisi Allah itu hanyalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi
atqakum, sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Nah, ini salah satu ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa Allah itu maha. Yang ketiga, kita akan belajar tentang Asmaul Husna Al-Azim, yang artinya Allah Maha Agung. Nah, anak-anak, pernahkah kalian meminta bantuan kepada orang lain? Nah, pasti kalian pernah minta bantuan ya? Nah, Bu Dewi juga pernah minta bantuan kepada orang lain karena manusia, kita itu sebagai manusia termasuk makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Manusia pasti membutuhkan orang lain, tetapi berbeda dengan Allah. Allah itu tidak membutuhkan bantuan makhluk lain. Oleh karena itu, Allah itu disebut Al-Azim, yang artinya Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan makhluk lain. Allah itu yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongan Allah dan membutuhkan pertolongan orang lain. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Nah, dengan memahami sikap atau sifat Allah Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesaran Allah dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari sifat Al-Azim menjelaskan bahwa Allah itu Maha Agung, Allah tidak pernah membutuhkan pertolongan makhluk lain, ya. Itu berarti menunjukkan Allah itu menunjukkan kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, maka kita wajib beriman dan beribadah kepada Allah dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, itulah tadi materi yang sudah kita pelajari hari ini. Tadi kita sudah membahas tentang beriman kepada Allah, yaitu membahas tentang makna beriman kepada Allah, tentang cara mengenal Allah, yaitu dengan cara melalui mengamati alam sekitar kita, dengan cara membaca Al-Quran, dan melalui Asmaul Husna, yaitu tadi kita sudah membahas tentang Asmaul Husna, yaitu yang pertama Al-Basir, yang kedua Al-Adl, dan yang ketiga adalah Al-Azim. Nah, itu materi yang sudah kita pelajari hari ini ya. Nah, semoga materi yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak, bisa bermanfaat untuk Bu Dewi, dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran, yuk kita akhiri dulu pelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Amin ya robbal alamin. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.